Selamat datang di kelas bahasa. Yuk belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Bu Aziza dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks hikayat. Kebahasan teks hikayat yang pertama adalah menggunakan kata arkais. Apa itu kata arkais? Kata arkais merupakan kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing di telinga kita. Kenapa hikayat menggunakan kata arkais? Karena hikayat merupakan karya sastra klasik. Artinya, usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia negara Indonesia. Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, namun tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia yang sekarang kita gunakan. Kebahasan teks hikayat yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Kenapa teks hikayat menggunakan konjungsi? Karena teks hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, hikayat menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Tugas kalian yang pertama yaitu silakan kalian cari konjungsi dalam teks hikayat. Kemudian, yang kedua, silakan kalian cari macam-macam konjungsi yang menunjukkan urutan waktu dan macam-macam konjungsi yang menunjukkan urutan kejadian pada teks narasi. Baik, lanjut. Dalam teks hikayat juga menggunakan majas. Majas itu gaya bahasa. Kebahasan teks hikayat yang keempat yaitu menggunakan alur berbingkai. Alur berbingkai itu artinya di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya disajikan dengan menghadirkan tokoh lain yang bercerita tentang suatu kisah. Jadi contoh alur berbingkai di sini seperti kalian tentu pernah mendengar cerita 1001 malam. Nah, pada cerita 1001 malam, di situ ada seorang permaisuri yang selalu bercerita sebelum sang raja tertidur. Jadi permaisuri di sini menceritakan kepada raja tentang kisah-kisah seorang putri dan lain sebagainya. Oke, di sini ada contoh kata arkais. Ada beroleh, titah, buluh, mahligai, jembul, inang, upeti, selit, bejana, sebermula, hatta, menangguh, berhampiran, menyekat, kalakian. Tugas kalian, silakan kalian cari makna dari 15 kata arkais tersebut. Itu tugas yang ketiga. Oke, kita lanjut pada kebahasan hikayat yang ketiga yaitu menggunakan majas. Majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam teks hikayat antara lain ada majas ironi, hiperbola, metafora, retoris, antonomasia, dan simil. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, majas ironi. Majas ironi ini majas yang menyatakan makna yang bertentangan. Hal ini dimaksud untuk memberikan sindiran, di mana majas ironi melakukannya dengan cara menyatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya dimaksud. Contoh,
Cepat benar kau datang sehingga para tamu undangan telah lama meninggalkan tempat ini. Sindirannya adalah di mana orang yang datang itu sangat terlambat, tapi di sini dinyatakan dengan sangat cepat. Padahal para tamu sudah pulang semua. Kemudian majas hiperbola. Majas hiperbola ini majas yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan atau membesar-besarkan suatu hal. Atau kita sebut majas yang menyatakan sesuatu dengan lebay, ya. Contohnya, harga beras mencekik leher setelah kenaikan harga bahan bakar minyak. Kalimat tersebut berkesan melebih-lebihkan. Kesan melebih-lebihkan ini didapat dari pilihan kata mencekik leher. Majas berikutnya, majas metafora. Majas ini merupakan majas yang melukiskan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contoh, perasaan Rini sejernih embun pagi. Contoh ini merupakan majas metafora yang menyamakan perasaan Rini dengan jernihnya embun pagi. Contoh yang kedua, sampah masyarakat itu akhirnya berada di penjara. Jadi pada contoh yang kedua menyamakan kriminal dengan sampah masyarakat. Lanjut, majas antonomasia. Majas antonomasia ini merupakan majas perbandingan yang digunakan dengan menyebut suatu objek bukan dengan nama aslinya, melainkan menggunakan salah satu sifat dari objek tersebut, yaitu contohnya si pintar, si pandai, si kurus, si gemuk, sang matahari. Oke, lanjut, majas simil. Majas simil ini merupakan majas perumpamaan karena menggunakan kata penghubung seperti bagai, laksana yang menyatakan perumpamaan. Majas simil juga merupakan majas perbandingan karena membandingkan antara dua hal yang berbeda dengan adanya kata bagaikan, laksana, seperti, serupa, semisal. Contohnya di sini, kalian berdua bagaikan langit dan bumi, tidak akan pernah bisa bersatu. Nah, di sini bagaikan. Perumpamaan ya, di sini membandingkan juga antara langit dan bumi, di mana kamu dengan dia tidak akan dapat bersatu karena kalian memiliki tujuan yang berbeda. Lanjut, majas retoris. Majas retoris merupakan majas di mana kalimat tanya di sini tidak memerlukan jawaban. Contoh, bagaimana bisa kamu mengabaikan ibumu sendiri? Apakah kamu tidak punya hati hingga harus membentaknya dengan kasar? Di mana nalurimu saat saudaramu sendiri sedang kesusahan? Di sini, si penanya tidak memerlukan jawaban. Oke, tugas yang keempat, itu silakan kalian buat 2 contoh dari masing-masing majas yang telah dibahas. Berarti total contoh yang harus kalian buat ada 12 contoh. Karena ada 6 majas yang kita bahas pada video kali ini. Oke, tugas yang kelima, silakan kalian baca teks hikayat Si Miskin halaman 141 sampai halaman 144 pada buku Paket Bahasa Indonesia kelas 10.
Nah, setelah kalian baca teks hikayat si miskin, pada buku paket halaman 141 sampai 144, kalian ceritakan kembali isi hikayat tersebut ke dalam bentuk cerpen dengan bahasa kalian sendiri. Ketentuan pengiriman tugas akan Ibu sampaikan pada Google Classroom Bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.